Halo guys, selamat datang di channel Vano Gadget. Ngomongin HP Sony emang cukup menarik untuk dibahas. Bayangkan saja, dengan harga 1,1 juta saja, saya sudah mendapatkan satu unit Sony Xperia One. Dan sudah ada hardcase-nya, kemudian juga ada case, kemudian dikasih MIFI. Nggak usah lama-lama, ayo kita bahas. Pertama ada body dan desain. Untuk body terbuat dari aluminium frame dan sudah dilapisi Corning Gorilla Glass 6. Jadi untuk bodinya masih cukup solid, apalagi beratnya cuma 178 gram. Jadi untuk pemakaian satu tangan cukup nyaman. Ditambah lagi desainnya itu mengkotak tegas dengan rasio layar 21:9. Jadi HP-nya itu memanjang dan langsing. Jadi desain Sony Xperia One ini masih keren dan tidak terlihat seperti HP jadul. Walaupun HP ini keluaran tahun 2019 dan HP ini juga memiliki IP68 yaitu anti air. Tapi saya tidak menyarankan untuk mencoba di dalam air ya ataupun hujan-hujanan karena HP ini HP limbah. Jadi cukup berbahaya apabila kita uji. Selanjutnya ada layar. Layar di Sony Xperia One menggunakan layar panel OLED dengan ukuran 6,5 inci dan rasio layar 21:9. Jadi bentuknya memanjang dan seperti layar bioskop. Dipakai untuk nonton, ini masih enak banget guys. Warnanya gonjreng, khas banget HP Sony. Apalagi ini sudah menggunakan OLED. Jadi untuk HP ini di harga 1 jutaan itu nggak ada lawan guys. Bisa dilihat untuk warnanya cukup tajam ya. Apalagi dipakai untuk menonton video rasio 21:9. Itu sangat memanjakan mata kita sekali guys. Seperti nonton di bioskop. Dipakai untuk membuka sosial media juga ini masih cukup nyaman di mata kita ya, karena memang ini menggunakan panel OLED. Bahkan dengan HP iPhone yang sekelas pun masih bisa menang ini Sony. Dan menggunakan embel-embel Sony seperti Triluminos Display dan X Reality Engine. Jadi untuk warna ini nyaman banget guys di mata kita. Bahkan ini sebuah kelebihan di Sony Xperia One ini. Karena saya menggunakan HP 1 jutaan tuh kayak warnanya itu burik banget guys. Kayak bikin sakit mata. Bercanda guys. Lanjut. Dan di sini kita juga bisa mengatur warna layar ke mode Creator Mode. Fungsi dari mode Creator Mode ini yaitu mengubah tampilan layar ke akurasi warna yang lebih tinggi. Layar ini cocok buat teman-teman yang suka edit foto ataupun video. Hebatnya lagi, Creator Mode ini sudah support di aplikasi Netflix. Jadi makin keren aja guys. Kemudian ada performa. Sony Xperia One menggunakan chipset Snapdragon 855, RAM 6GB, internal 64GB, digunakan untuk bermain game seperti Genshin Impact. Ini masih cukup lancar di settingan paling rendah. Yang saya rasakan itu nyaman dan smooth. Jadi untuk patah-patah itu tidak terlalu terlihat ya guys. Dipakai 10 menit 20 menit itu masih cukup nyaman. Dan saya pakai untuk bermain game emulator PS2 yaitu Aether Access 2, dan ini saya memainkan game PES 2011 juga masih sangat smooth ya guys. Biasanya di 845 itu kayak XC2 itu masih patah-patah, tapi saya pakai untuk bermain game di Snapdragon 855 ini tidak ada kendala sama sekali. Bahkan sampai baterainya habis ini masih cukup lancar saya memainkannya. Bisa dilihat. Ditambah lagi untuk buka tutup aplikasi ini saya rasa sangat smooth dan lancar. Bisa dilihat teman-teman. Saya tidak merasakan adanya nge-lag ataupun macet-macet, itu tidak ada. Jadi saya rasa ini Snapdragon 855 ini masih cukup oke untuk performanya. Masih bisa dipakai di tahun ini. Kemudian kita langsung membahas kamera. Di Sony Xperia One ini sudah memiliki 3 lensa kamera, yaitu ada kamera wide beresolusi 12 megapiksel, kemudian ada telefoto 12 megapiksel, kemudian juga ada ultrawide 12 megapiksel. Dan hebatnya lagi HP ini sudah memiliki OIS untuk sistem stabilisasinya. Dan ini adalah hasil foto dari Sony Xperia One menggunakan lensa kamera wide. Menurut saya untuk warnanya masih cukup hidup dan oke.
Tone warnanya masih tergolong natural. Berbeda apabila dengan HP Google Pixel yang memang cukup tajam sekali warnanya. Bisa dilihat. Dan ini adalah hasil dari kamera ultrawide-nya. Untuk detailnya memang berkurang, namun jika dibandingkan dengan HP dengan harga yang sama, maka ini masih lebih baik. Dan ini adalah hasil foto dari lensa telefoto di resolusi 12 megapiksel. Menurut saya untuk warnanya ini masih cukup tajam dan detailnya masih cukup dapat. Untuk harga segini masih cukup oke lah. Dan yang menarik bagi saya adalah hasil dari foto malamnya. Walaupun tidak memiliki fitur night mode dan yang lainnya, tapi HP ini masih bisa menjepret foto dengan cukup baik, yaitu ada jeda sedikit untuk memproses sebuah foto di malam hari. Dan ini adalah hasil foto dari Sony Xperia 1 di malam hari. Menurut saya hasil fotonya ini cukup bagus ya, karena tidak mengubah malam menjadi terang banget. Bahkan ini cukup natural ya guys, mendekati warna aslinya. Detailnya masih cukup dapat ya. Bahkan untuk di harga 1 jutaan ini menurut saya masih oke. Dibandingkan dengan HP baru pun ini saya masih pegang Sony Xperia 1. Malamnya itu natural banget, mendekati warna aslinya. Bisa dilihat teman-teman. Kemudian untuk kamera depan beresolusi 8 megapiksel dengan bukaan f2.0 wide. Dan ini adalah hasil fotonya. Dan ini adalah hasil rekaman video dari Sony Xperia 1 menggunakan lensa wide. Bisa dilihat. Dan saya menggunakan stabilizer aktif. Ini saya menggunakan OIS ya teman-teman. Dan ini adalah hasil rekaman video di kamera ultrawide-nya di resolusi 1080p 30 fps menggunakan stabilisasi aktif. Ini saya sedang ada di alun-alun Kebumen. Oke, kita pakai buat jalan, cukup stabil teman-teman. Cukup keren, dengan harga 1 jutaan sudah mendapatkan kamera ultrawide dengan hasil yang cukup stabil. Ya, bisa dilihat. Oke, mantap. Dan ini adalah hasil dari rekaman video di kamera depan di resolusi 1080p 30 fps dengan menggunakan stabilizer aktif. Kita pakai untuk jalan cukup stabil ya teman-teman. Ini di resolusi 1080p 30 fps. Dan tidak lupa ya, di Sony Xperia 1 masih memiliki super slow motion 960 fps. Dan untuk generasi selanjutnya sudah tidak ada guys, seperti One Mark II, bahkan sampai Sony Xperia 5 pun itu sudah tidak ada. Untuk baterai di Sony Xperia 1 berkapasitas 3330 mAh dan untuk kecepatan chargingnya sudah 18 watt. Kemudian untuk baterai health-nya sudah sekitar 2700 mAh. Untuk waktu pengecasannya sekitar 2 jam lebih 3 menit, dari 3% sampai 100%. Screen on time yang saya dapatkan sekitar 4 jam 22 menit, itu sudah pemakaian intens untuk bermain game, bermain sosial media, ataupun kegiatan yang lainnya. Jadi cukup boros untuk HP di zaman sekarang. Kemudian untuk speaker di Sony Xperia 1 memiliki 2 speaker, yaitu di bawah dekat lubang charger, kemudian juga ada di atas dekat kamera. Dan saya rasa untuk speaker di HP ini memiliki kerusakan, yaitu suaranya agak cempreng ya.
Dan sayangnya HP ini tidak memiliki lubang jack audio 3,5 mm, sangat disayangkan sekali. Kemudian untuk fingerprint di Sony Xperia One letaknya di sebelah kanan di dekat tombol power. Namun setelah saya pakai beberapa hari kondisinya agak cepat gitu guys. Walaupun begitu, namun untuk performanya ini masih normal dan cukup lancar guys, bisa dilihat. Kemudian untuk jaringan di HP ini hanya bisa menggunakan WiFi saja. Karena saya membeli HP ini dalam kondisi WiFi only. Dan saya juga langsung dibawakan MiFi langsung untuk menggunakan HP ini. Kesimpulan, apakah Sony Xperia One masih layak dibeli di tahun 2024? Jawabannya masih. Kalau dijadikan HP kedua dengan alasan satu, harganya murah, yaitu 1,1 juta. Hasil foto dan perekaman videonya masih bagus dan bisa bersaing. Kemudian performanya masih kencang, game berat dan menjalankan aplikasi semuanya libas. Selanjutnya layarnya masih juara karena menggunakan panel OLED. Selanjutnya ada desainnya masih ganteng dan keren. Dan untuk kekurangannya yaitu baterainya boros, WiFi only, dan speakernya agak rusak. Sekian video dari Vano Gadget. Kalau ada yang masih ditanyakan bisa komen di bawah ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.